Setelah kita bahas beberapa uji biokimia ya dari enzim intraseluler. Nah, di antaranya tadi ada karbohidrat ya, kemudian tes IMPIK dan TSIA. Kita lanjutkan dengan uji-uji yang lain. Uji selanjutnya ada tes HS atau hidrogen sulfida dan motilitas ya. Tujuannya untuk mengetahui mikroorganisme yang memproduksi hidrogen sulfida dan mengetahui juga mikroorganisme yang motil atau bisa bergerak. Nah, media atau medium yang digunakan itu adalah media SIM. Ini merupakan media semi solid ya. Ini singkatan dari sulfur, indol, dan motility. Ini kita bisa mendeteksi apakah menghasilkan hidrogen sulfida, apakah indolnya positif, kemudian apakah motil atau bergerak. Nah, kita lihat di dalam komposisinya ada ferus atau besi ya yang nanti akan berikatan ya dan menghasilkan warna kehitaman gitu untuk melihat ada hidrogen sulfida atau tidak. Nah, prinsipnya sistein yang ada di dalam media itu akan dimetabolisme oleh bakteri menggunakan enzim sistein desulfurase ya, menghasilkan asam pirufat, gas hidrogen sulfida dan amonia. Nah, kemudian tiosulfat yang ada pada media juga dia akan dimetabolisme oleh bakteri menggunakan enzim tiosulfat reduktase menghasilkan sulfit dan gas hidrogen sulfida. Oke, cara kerjanya bakteri diinokulasikan ke dalam media dengan cara menusuk. Nah, kemudian diinkubasi pada suhu ruang. Nah, pada gambar ini kita lihat hasil pengujian apakah bakteri bisa menghasilkan hidrogen sulfida dan apakah ada pergerakan. Nah, kita lihat di sini ada presipitat yang warna hitam ya atau endapan warna hitam di sini. Nah, kemudian kita lihat yang di sini, yang di kanan ya, tidak ada endapan warna hitam. Nah, kemudian pertumbuhan hanya pada hasil tusukan saja ya, garis tusukan. Tapi kalau pada yang sebelah kiri ini ada penyebaran ke arah luar dari garis tusukan. Oke. Nah, jadi ini gambar yang aslinya ya. Ada warna hitam agak menyebar gitu ya. Kalau yang ini tidak ada warna hitam menyebar. Jadi yang ini adalah H2S positif, kemudian motility atau pergerakannya juga positif. Nah, yang sebelah kanan ini H2S-nya negatif, kemudian pergerakannya juga negatif. Nah, kita lihat secara biokimia ya di dalam bakterinya sendiri seperti yang tadi sudah diterangkan, sistein yang ada pada media kemudian diubah oleh sistein desulfurase menjadi asam pirufat, amonia dan hidrogen sulfida gas. Kemudian tiosulfat yang ada pada media juga diubah oleh tiosulfat reduktase menjadi sulfit dan gas hidrogen sulfida. Nah, kemudian pada tabungnya itu terbentuklah H2S tadi yang terkumpul itu ditambah atau ketemu dengan ferus dengan besi menghasilkan warna hitam ya. Nah, kemudian yang ini besinya memang ada pada media tetapi tidak ada H2S jadi tidak berikatan sehingga tidak ada endapan warna hitam ya. Nah, kemudian kita lihat aplikasi secara klinis yaitu untuk identifikasi patogen intestinal. Nah, penyebab ya patogen-patogen penyebab penyakit pada pencernaan itu ada Proteus ya, ada Shigella dan kemudian ada Salmonella. Nah, kemudian di mana Salmonella dan Proteus ya secara enzimatik itu bisa memetabolisme senyawa sulfur anorganik ya dan juga sulfur asam amino yang mengandung sulfur ya.
Jadi dia bisa mencerna untuk Salmonella dan Proteus itu kompon atau senyawa sulfur anorganik ataupun asam amino yang mengandung sulfur dan menghasilkan H2S ya. Jadi di mana kalau Salmonella dan Proteus itu membentuk H2S akan terjadi endapan hitam, tetapi kalau Shigella itu tidak gitu ya, tidak membentuk warna hitam karena tidak bisa mencerna senyawa sulfur anorganik ataupun asam amino yang mengandung sulfur begitu ya, tidak bisa menghasilkan H2S. Sehingga di mana biasanya uji H2S membedakan antara Salmonella dan Shigella. Dan juga untuk pergerakan ya, pergerakan juga untuk Salmonella itu positif, tetapi untuk Shigella itu negatif ya. Jadi untuk Salmonella itu H2S positif, pergerakan positif. Kalau untuk Shigella itu H2S negatif, pergerakan negatif. Uji selanjutnya adalah uji urea ya. Tujuannya mengetahui kemampuan mikroorganisme yang memproduksi enzim urease yang bisa mengurai urea menjadi amonia. Kemudian medium dan reagennya yaitu ada Stuart dan Christensen. Prinsipnya, urea yang ada pada media kemudian diubah oleh enzim urease yang dihasilkan oleh bakteri menjadi NH3 dan CO2. Kemudian ketemu dengan air menjadi amonia. Nah, amonia itu akan mengubah indikator warna pada media yaitu fenored menjadi merah muda karena suasananya menjadi lebih basah. Nah, cara kerjanya mikroorganisme diinokulasi atau ditanam pada media yang kita punya ya. Kemudian inkubasi semalam dan besoknya kita catat hasil perubahan warna yang terjadi. Baik, di sini kita ada gambar ya sebelah kiri. Ini ada hidrolisis dari urea. Yang gambar A ini tidak diinokulasikan atau sebagai kontrol. Kemudian yang B. Nah, ini positif lemah ya, reaksinya tertunda. Nah, kemudian yang C ini adalah positif ya, reaksi positif yang sangat cepat ya, berubah menjadi warna pink pekat begitu. Kemudian yang D ini adalah negatif ya. Nah, bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada bakteri? Nah, urea yang ada pada media bereaksi dengan air. Nah, kemudian diubah oleh enzim urease yang dihasilkan oleh bakteri menjadi karbon dioksida, air, dan amonia. Nah, kemudian amonia akan bereaksi dengan fenored yang ada pada media sebagai indikator warna karena menjadi agak basah ya, menjadi naik ya pH-nya, akan terbentuk warna pink ya, pink pekat. Nah, ini kita lihat juga ada Stuart broth ya, atau media cair Stuart, kemudian ada Christensen agar. Nah, sama semuanya kalau positif itu warnanya pink pekat, kemudian kalau negatif dia tidak berubah warna. Kemudian selanjutnya ada uji katalase. Nah, tujuannya yaitu untuk membedakan Staphylococcus dengan Streptococcus. Nah, ini kalau tadi kita selalu membicarakan Enterobacter ya atau bakteri gram negatif. Nah, sekarang kita beralih, kita membahas bakteri gram positif ya. Ada Staphylococcus dan Streptococcus. Nah, bentuknya yang kokus sama-sama kokus dan gram positif ya. Cara membedakan dari koloni ini ya, cara membedakannya itu bisa dari bentuk, bisa juga dilengkapi dengan uji katalase ini ya. Nah, selain itu bakteri yang uji katalasenya positif itu juga ya menandakan bahwa dia menghasilkan enzim katalase. Oke, reagennya yaitu reagen H2O2 ya. Nah, kemudian prinsipnya
Nah, H2O2 atau hidrogen peroksida ini akan direaksi ya, akan bereaksi dengan enzim katalase, itu akan diurai menjadi air dan oksigen bebas. Dan ini akan menimbulkan banyak gelembung ya pada ujinya. Nah, cara kerjanya yaitu bisa meneteskan hidrogen peroksida pada koloni bakteri. Nah, kita lihat di gambar ini ada cara pengujian dan interpretasi hasil dari tes katalase yang dilakukan. Kita bisa menggunakan metode tabung, kemudian metode cawan, dan metode slide. Nah, prinsipnya H2O2 kita teteskan pada koloni bakterinya sehingga nanti bereaksi ya. Nah, si metode tabung kita lihat ya. Ini ada ditetesi tetapi tidak ada gelembung atau buih, maka ini negatif katalasenya. Kalau yang kanan ini ada gelembung atau buih, nah ini adalah positif katalasenya. Kemudian metode plate, kita bisa teteskan pada koloni bakteri yang bentuk bulat-bulat terpisah koloninya atau bisa juga bentuk goresan seperti ini. Ini negatif ya, yang ini positif. Oke, kemudian slide. Nah, pada slide kita siapkan H2O2 ya. Kemudian kita ambil koloni ya menggunakan ose, kemudian kita kesinikan ya, disatukan dengan H2O2-nya. Kalau tidak ada gelembung berarti negatif. Kalau ada gelembung berarti positif. Nah, bagaimana aplikasi klinisnya? Nah, ini tes katalase ini untuk membedakan antara Staphylococcus, Streptococcus, dan Enterobacter. Nah, Staphylococcus itu tes katalasenya positif, sedangkan Streptococcus dan Enterobacter itu adalah negatif. Kemudian ada tes oksidase, di mana tujuannya yaitu membedakan Enterobacteriase dengan non-Enterobacteriase. Nah, prinsipnya sitokrom oksidase yang dihasilkan bakteri akan mengkatalisasi oksidase dari sitokrom yang tereduksi oleh oksigen, kemudian menghasilkan H2O atau H2O2. Sitokrom yang teroksidasi berikatan dengan reagen menghasilkan warna. Nah, medium dan reagen yang bisa kita gunakan yaitu reagen untuk diteteskan pada koloni, bisa gunakan tetrametil P penil enediamin atau P-aminodimetil anilin oksalat. Nah, cara kerjanya yaitu dengan meneteskan reagen pada koloninya. Nah, kita lihat di gambar ini ada hasil tes oksidase. Nah, bisa kita teteskan langsung pada koloni bakteri pada cawan. Nanti akan ada perubahan warna. Kalau untuk yang negatif tidak berubah, tapi untuk yang positif ini ada perubahan warna berubah menjadi warna ungu. Atau bisa juga dengan cara menggunakan kertas saring ya. Koloninya dihapuskan pada kertas saring kemudian ditetesi dengan reagen. Nah, ini kita lihat ada reaksi biokimianya sehingga nanti dia akan menghasilkan terbentuknya warna keunguan. Nah, kemudian secara medis ya aplikasinya seperti apa? Nah, tes oksidase ini biasanya digunakan di lab klinik ya karena gram negatif patogen ya, yang spesies patogen pada gram negatif itu seperti Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, dan Vibrio spesies adalah positif oksidasenya. Tetapi untuk Enterobacter itu adalah negatif. Jadi tes oksidase ini bisa membedakan Enterobacter yang negatif oksidasenya dengan gram negatif patogen lainnya seperti Neisseria, Pseudomonas, dan Vibrio yang memang positif oksidasenya.